Satu hari jelang pencoblosan, tingkat elektabilitas Capres-Cawapres dari hasil sejumlah survei menunjukkan kekuatan yang hampir berimbang. Hasil survei juga menunjukkan peta dukungan dari basis masa masing-masing kubu. Untuk membahas bagaimana peta kekuatan pasangan Prabowo Hatta dan Jokowi JK, di studio telah hadir pengamat politik dari Indobarometer M. Kodari, tim sukses Prabowo Hatta BM Wibowo, dan tim sukses dari Jokowi JK Ferry Mursidan Baldan. Mas Kodari, kita ke Mas Kodari dulu ini. Kalau kita bicara soal peta kekuatan Capres-Cawapres ini apa yang menjadi indikatornya? Apakah dari mesin politik yang mendukung? Apakah dari demografinya atau bagaimana? Ya, kalau kita bicara peta dukungan biasanya kita bicara tentang ini ya, segmen-segmen pemilih ya. Ya, yang paling gampang dan paling mudah biasanya secara kewilayahan. Misalnya kalau kita bicara kewilayahan itu beberapa data termasuk data Indobarometer menunjukkan bahwa Sumatera itu cenderung dikuasai oleh Prabowo Hatta. Kemudian di Jawa ini relatif terbelah. Jawa Barat itu didominasi oleh Prabowo Hatta. Kemudian Jawa Tengah, ini karena basisnya PDI Perjuangan itu Jokowi JK, dan survei terakhir masih di Jawa Timur masih Jokowi JK juga. Kalau di Jakarta ini kemungkinan berimbang, ada yang sama-sama masih berpeluang menang, ada yang bilang Prabowo Hatta, tapi ada juga bilang Jokowi masih berpeluang. Banten juga saya kira begitu. 50-50 lah ya, walaupun kemungkinan Prabowo Hatta juga bisa punya peluang di sana. Itu daerah-daerah yang akan memberikan kontribusi signifikan terhadap perolehan suara nasional. Betul. Sebetulnya begini, ketika pertarungan sedemikian ketat ya Bang Ferry seperti sekarang ini, setiap daerah itu meter, setiap daerah itu penting, tidak ada yang tidak penting, gitu. Walaupun memang kalau kita bicara kalkulasi di atas kertas, memang Jawa adalah kunci ya. Karena di seluruh Jawa, pemilih di seluruh Jawa ini mencakup 60% dari total pemilih. Sumatera itu 20%, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku itu juga 20% sisanya gitu. Jadi semuanya ini penting. Nah, yang menarik adalah sebetulnya di Jawa. Jawa ini kalau bicara provinsi yang paling besar Jawa Barat, tempatnya Bang Ferry ini. Itu 18%, hampir 18% total pemilih. Nomor 2 itu Jawa Timur, sekitar 16%. Kemudian Jawa Tengah sekitar 13,5%. Nah, kalau pengalaman pemilu legislatif 99, 2004, 2009, 2014, Jawa Barat itu menarik. Provinsi yang menang di Jawa Barat itu di tingkat nasional biasanya menang gitu ya. Tapi kali ini dengan data itu dan dengan angka itu, orang biasanya mengatakan Jawa Barat adalah penentu. Cuman kali ini dengan melihat komposisi Jawa Barat itu dikuasai Prabowo Hatta, kemudian Jawa Tengah itu kira-kira menjadi basisnya Jokowi JK, menurut saya kali ini provinsi penentu adalah Jawa Timur begitu. Secara teoritis Jawa Timur mestinya diambil Jokowi JK. Kenapa? Jawa Timur itu terbagi secara garis besar itu dua kultur ya. Pertama kultur Mataraman, Abangan atau basis PDI Perjuangan. Yang kedua itu kulturnya tapal kuda, kalangan Nahdliyin ya, garis miring PKB. Dugaan saya kalangan wilayah tapal kuda itu kemungkinan tetap akan dimenangkan oleh Jokowi JK gitu. Cuman yang kritis itu adalah tapal kuda. Walaupun teorinya bahwa itu bisa dikuasai oleh PDI Perjuangan, cuman salah satu tokoh dari pemenangan Prabowo Hatta itu Soekarwo. Gubernur sekarang, Soekarwo itu populer sekali. Dan dia buat masyarakat kalangan Abangan itu bukan orang lain. Dia selama ini, dia dulu orang GMNI. Dan sekian lama dianggap orang PDI juga sebetulnya begitu. Walaupun partainya belakangan Demokrat. Hasil survei terakhir Indobarometer berapa? Di mana? Secara nasional? Secara nasional 16 sampai 22 Juni, angkanya Prabowo Hatta itu 42,6% dan Jokowi JK itu 46%. 46. Jadi Jokowi JK itu masih unggul walaupun selisih keunggulannya yang 3,6% itu Mas Wibowo, kita nggak bisa menyimpulkan siapa yang unggul. Itu dalam margin of error sebetulnya. Margin of errornya surveinya kan 3%, plus minus 3%. Tipis ya? Iya, dan selisih ini lebih kecil daripada undecided-nya. Yang di survei kita itu sekitar 11%. Nah, yang menarik buat saya adalah survei beberapa hari ini. Kemarin ada Lingkaran, kemudian ada hari ini ada SMRC, ada Carta, ada Polkom juga. Polkom juga, tapi saya cuma sebut beberapa yang saya agak kenal agak lama gitu ya. Karena survei ini ada yang baru, ada yang lama gitu ya.
Yang Karena baru-baru hasilnya terlalu saya signifikan berbeda. jangankan metodologinya, orangnya pun saya kadang-kadang nggak kenal gitu. Tapi kalau yang agak lama saya kenal orangnya, pernah sama-sama kira-kira begitu. SMRC hari ini itu menarik. Karena apa? Karena kalau kita lihat angka-angkanya, misalnya SMRC itu 44, 47. Denny JA lingkaran juga 4447 gitu ya. Di mana yang 47 itu adalah Jokowi JK. Carta itu 4945 gitu ya. Jadi kalau melihat dibandingkan dengan survei kita waktu itu, kita kan mengatakan begini, dibandingkan dengan sebelum kampanye, Prabowo Hatta mengalami peningkatan yang cepat, pesat. Dari 36 ke 42. Dan Jokowi JK itu mengalami penurunan. Bang Ferry, dari 49 ke 46. Apakah itu bisa diartikan bahwa orang-orang yang sebelumnya memilih Jokowi itu pindah memilih ke Prabowo? Pasti ada, karena undecided-nya dari 13 menjadi 11. Berarti 2% itu diambil oleh Prabowo Hatta. Nah, 4%-nya dari mana? Pasti keambil dari Jokowi JK. Ini Tapi ya waktu itu kita punya dua proyeksi. Proyeksi pertama adalah Prabowo Hatta meneruskan tren naiknya dan itu bisa melewati Jokowi JK. Kemungkinan kedua, Jokowi JK kemudian bangun sadar gitu ya, wake up call gitu, gitu kan, terus kemudian melakukan recovery untuk bertahan supaya jangan sampai turun terus. Nah, kalau lihat data-data ini, kemungkinan sementara ini terjadinya datar nih, jadi stagnan. Jadi Prabowo Hatta ini sebetulnya hasil ini bisa dikatakan bahwa ini kesuksesan dari tim pemenangan Prabowo Hatta karena bisa meningkatkan elektabilitasnya begitu signifikan. Waktu itu kita melihat begitu. Salah satu yang kelihatan datanya berbeda itu pesat adalah dukungan partai. Misalnya dukungan dari Golkar, dari PKS, dari PAN sendiri itu juga mengalami peningkatan gitu. Yang kedua dari pemilih Muslim waktu itu yang sebelumnya jauh lalu kemudian mendekat gitu. Tapi bukan hanya di sana, karena kita lihat juga selisih di pedesaan misalnya, yang tadinya jauh menjadi dekat gitu. Kemudian pemilih perempuan yang tadinya agak jauh menjadi dekat. Yang dekat tidak merapat ya. Intinya sih mengalami pendekatan gitu. Tapi kalau ini yang terjadi, menurut saya ini babak baru sebetulnya. Sekarang yang dapat momentum malah Jokowi JK gitu. Karena justru Prabowo Hatta yang mengalami mandek ya. Istilahnya limit to grow barangkali ya, limit to grow. Ini kalau boleh saya tanya sama Pak Wibowo ini. Satu lagi. Tapi semua data itu sebetulnya menunjukkan pertandingan masih imbang. Pertandingan masih imbang. Kenapa? Selisihnya kan 3%, 4%, undecided-nya selalu masih lebih besar. 6%, 8% itu masih lebih besar daripada yang gap di antara dua pasangan ini. Mas Bowo, ini kalau kita melihat hasil survei dari Indobarometer bahkan beberapa survei lainnya, ini apa sih yang dilakukan oleh tim pemenangan Prabowo Hatta ini sehingga sukses bisa meningkatkan elektabilitasnya? Menurut saya sih biasa-biasa aja ya. Tidak ada yang dilakukan? Gini maksud saya. Sesuai dengan yang sudah biasa harus dilakukan dalam kampanye. Ya kan menawarkan kebaikannya di mana, kelebihannya di mana, dan kemudian performa selama masa kampanye itu juga harus dijaga kan gitu. Jadi memang dulu ada isu-isu soal kampanye negatif dan black campaign ya dan sebagainya, tetapi kan itu di awal-awal. Setelah itu sebenarnya dua-duanya juga saya kira itu melakukan black campaign sendiri, redup sendiri gitu, karena sampai sekarang itu di masyarakat black campaign itu masih dipakai sebagai pertimbangan untuk memilih tuh. Ya kalau antar masyarakat sendiri kita nggak bisa mengontrol ya. Itu mereka di mana dan bagaimana sama-sama saya kira itu mendukung itu punya kreativitas masing-masing. Tetapi kalau pertanyaannya adalah apa yang dilakukan, ya saya kira sama dengan Pak Jokowi dan teman-teman yang lain. Ya kita menawarkan apa kelebihannya. Ya, saya kira hal yang memang bisa membuat rakyat percaya ya, terutama dengan Pak Prabowo itu performa yang seperti itu dengan tantangan-tantangan yang cukup besar, yaitu kemudian mungkin itulah yang kemudian cocok. Hal yang sama yang dilakukan Bang Ferry apa iya? Kok bisa sampai bahkan orang-orang yang tadinya memilih Jokowi JK ini sekarang memilih Prabowo Hatta? Kalau dari hasil survei menyatakan demikian. Tapi itu sampai ini ya, sampai kemarin. Sampai dengan 16-22 Juni. Setelah itu justru mendatar, gitu loh. Justru ada berbalik lagi momentum. Tapi paling enggak kalau dulu misalkan Prabowo Hatta itu angkanya sekitar 20 sekian, sekarang kan sudah 40, artinya sudah begitu banyak orang yang akhirnya memilih Prabowo Hatta kan? Iya betul. Tapi begini, kita ketika menganalisis itu mau tidak mau kita harus kembali pada membuat babak gitu ya. Jadi dari misalnya Indobarometer sendiri punya data bulan Februari, selisihnya 20%. Jokowi 40, Prabowo 20. Masuk bulan bulan April sudah mendekat. Terus kemudian makin dekat lagi. Setelah saya waktu itu awalnya unggul 3-0. Habis itu dikejar 3-1, 3-2, 3-3 gitu. Nah, sekarang ini mestinya adalah momen yang menentukan. Tapi pasca tanggal 20 ke atas lah ya, 25 ke atas itu
kayaknya ada tren baru di mana penurunan Jokowi JK itu bisa ditahan dan kenaikan Prabowo Hatta justru agak berhenti. Iya. Mungkin survei yang terakhir itu tanggal berapa ya? Kalau misalkan dalam 2 hari. Kalau LSI itu tanggal 2 sampai tanggal 5. Ya, jadi begini, yang terakhir lingkaran survei itu data collectingnya, kita jangan lihat publikasinya ya, lihat kapan data collectingnya. Iya. Lingkaran itu 2 sampai 5 Juli. Iya. Kemudian Carta itu 3 sampai 6 Juli. Jadi cukup updated menurut saya. Ya, bagaimana Bang Ferry melihat fenomena ini? Ya, gambar yang pertama itu saya kira ketika kalau lihat waktu dan lihat isu yang semarak waktu itu adalah soal obor. Ya, saya kira mungkin sebagian orang menganggap bahwa ini adalah keberhasilan melakukan kampanye hitam gitu ya, dengan itu mau tidak mau karena ada hal yang didulang. Tapi saya kira perlahan kemudian babaknya kemudian berubah. Berubahnya itu karena orang kemudian tersadarkan ketika kami menyampaikan bahwa jangan berbohong, jangan memfitnah, dan jangan memaki, itu aja. Ya, nah, saya kira sesuatu Anda yang mengatakan kubu yang satunya melakukan itu. ya saya kira kita tidak melakukan itu. Obor maksudnya. Ya, kan Obor rakyat. Kan kita Karena ada tahu. obor yang lain, obor rahmatan ilamin. Kita tahu dari obor rakyat itu kan ada episode seperti itu, ya kan? Nah, di dalam telaahan hasil survei menurut saya kita harus melihat bahwa itu sebagai cermin. Kita semua melihat sebagai cermin, tapi di dalam itu ada undecided. Di dalam undecided ada orang yang masih mengatakan rahasia. Dia sudah menentukan pilihan tapi belum. Dan kemudian ada orang yang sudah menentukan pilihan tapi belum mantap. Ya. Ya kan? Itu menurut saya hal-hal yang kita gunakan secara fokus gitu. Dan kita lihat bahwa memang apa yang persoalannya adalah saya kira dengan 2 pasangan calon, ya kan, dia pasti Mestinya pilihannya lebih mudah. bukan pasti dia akan ketat, ya kan, dia akan ketat. Makanya saya katakan bahwa ketika ada kesalahan pasangan calon, Salah satu. ya salah satu akan menguntungkan calon lain, itu menurut saya itu yang saya kira kita berada pada posisi yang harus tetap melihat dalam konteks ini kan sebenarnya sesuatu yang harus kita saji. Kita betul kayak kita lihat kapan waktunya, makanya kita lihat dengan isu yang berkembang. Jadi saya kira kita lihat Kita akan sambung ini nanti di segmen berikut, Bang Ferry. Oke.